Barang siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja, maka sungguh perjanjian Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dirinya telah batal. Hijrah yuk sahabat. Azab meninggalkan sholat wajib, hukuman atau azab yang akan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang yang meninggalkan sholat wajib. Akan tetapi perlu kita ketahui Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tema ini bukan untuk memvonis atau kemudian menjatuhkan saudara-saudara kita yang hari ini belum istiqomah melaksanakan sholat 5 waktu. Sebagai seorang muslim, ketika kita melihat saudara kita yang belum berada di atas jalan yang lurus, yang belum mendapatkan hidayah untuk melaksanakan sholat 5 waktu, maka kita memandangnya dengan ainur rahmah, dengan mata, dengan pandangan belas kasihan, bukan kemudian dengan pandangan kebencian, kemudian mencaci, kemudian menjelekkan saudara kita tersebut. Seorang mukmin hendaknya berantusias bagaimana menasihati saudara-saudaranya agar saudara kita melaksanakan kewajiban yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita semuanya. Perlu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala kita untuk mengkaji tema ini sebagai tadkirah bagi kita, sebagai peringatan bagi kita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala selain maha bijaksana, selain ar-Rahman, selain ar-Rahim, maha pengasih dan maha penyayang, akan tetapi sesungguhnya siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala juga sangat keras. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasara." Kata Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amalan yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat kelak, ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala kelak, ada amalan yang pertama kali dihisab, yaitu sholatnya. Jika sholatnya baik, kata Rasul, faqad aflaha wa anjaha, maka sungguh dia telah beruntung dan sukses. Wa in fasadat, akan tetapi jika sholatnya buruk, faqad khaba wa khasara, maka dia akan menjadi orang yang merugi dan paling menyesal. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya amalan yang pertama kali dihitung nanti pada hari kiamat adalah sholat kita, bukan haji kita Bapak Ibu, bukan puasa kita, bukan sedekah kita, akan tetapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salatuhu, salat kitalah yang pertama kali akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 103, "Inna salata, sesungguhnya salat, 'alal mu'minina, diwajibkan kepada orang-orang mukminin, ya kepada orang-orang muslim, kitaban mauqutan, yang sudah diwajibkan dan ditetapkan waktunya." Dan sholat yang diwajibkan kepada kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala ada 5 kali sehari semalam. Inilah sholat 5 waktu yang diwajibkan kepada kaum muslimin. Akan tetapi saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini banyak sekali saudara-saudara kita kaum muslimin yang meremehkan sholat 5 waktu ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah kisah nyata. Saya tidak akan menyebutkan orangnya, dan Allahu yarham, beliau telah meninggal dunia. Ada salah seorang ikhwah yang kemudian menelpon saya, menghubungi saya, "Mas, ada Bapak Fulan yang hari ini sakit keras. Kemudian Bapak Fulan ini tidak melakukan sholat 5 waktu.
Apa arahan antum? Maka kemudian ketika itu saya menyampaikan, tolong sampaikan kepada Bapak Fulan ini untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Akhirnya kemudian datang ikhwah tersebut menasihati Bapak Fulan tersebut, Pak, ayo kita sholat 5 waktu. Apa jawaban Bapak Fulan tersebut? Insya Allah Mas, saya akan melaksanakan sholat 5 waktu kalau nanti saya sembuh. Maka kemudian saya mengatakan, bagaimana mungkin ketika sakit saja dia lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi ketika sehat, pasti dia akan lupa lagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai akhir hayatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang tersebut statusnya Islam dalam KTP, akan tetapi sampai akhir hayatnya dia meninggal ya dengan atau wafat dengan meninggalkan sholat 5 waktu, tidak mengerjakan sholat 5 waktu. Ini menjadi ibrah bagi kita. Kita harus sungguh-sungguh melaksanakan sholat 5 waktu, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Apa saja hukuman, azab yang akan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan? Adapun azab yang pertama yang akan Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan, yang pertama akan terjerumus kepada kekufuran. Na'udzubillahi min dzalik. Saya bacakan hadisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad Tirmizi dan An-Nasai. Hadisnya merupakan hadis yang sahih. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar." Kata Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah." Sesungguhnya perjanjianku dengan orang-orang muslim itu adalah sholatnya. Ketika kita mengatakan saya Islam Pak Ustadz, saya Muslim Pak Ustadz, maka tanda kalau kita itu Muslim, tanda kalau kita itu Islam, bukan kata-kata Islam yang ada di dalam KTP kita, Bapak Ibu. Akan tetapi tanda kita ini, komitmen dengan keislaman kita adalah kita komitmen dan istiqomah dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu, kata Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu, maka ia jatuh kepada kekufuran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, para ulama sepakat, orang yang meninggalkan sholat 5 waktu juhudan. Apa itu juhudan? Juhudan adalah mengingkari kewajibannya. Pak, Mas, kenapa tidak sholat subuh? Kenapa tidak sholat 5 waktu? Pak Ustadz, sholat 5 waktu itu tidak wajib. Maka seluruh ulama sepakat, orang tersebut jatuh kepada kekufuran. Kemudian yang kedua, ketika ada orang meninggalkan sholat 5 waktu kaslan wa tahawunan, karena males dan karena lalai, khilaf di kalangan para fuqaha. Pendapat yang pertama, dia jatuh kepada kekufuran, akan tetapi jumhur ulama mengatakan dia jatuh kepada perkara dosa besar. Bahkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Bapak Ibu rahimahumullah, beliau mengatakan sesungguhnya dosa bagi orang-orang yang meninggalkan sholat 5 waktu itu perkaranya lebih besar, lebih berat, dosanya lebih besar dari orang-orang yang berzina, dari orang-orang yang meminum minuman keras, dan dari orang yang mencuri. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ngeri perkataan Ibnu Qayyim ini. Sesungguhnya dosa meninggalkan sholat 5 waktu itu lebih besar dosanya dari orang yang berzina, dari orang yang minum minuman keras, lebih besar dosanya dari orang yang mencuri. Maka dalam keyakinan seorang mukmin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, masing penting ranyolong, sing penting tidak mencuri, sing penting tidak berzina, ya ndak sholat tidak apa-apa. Ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang meninggalkan sholat 5 waktu ini merupakan peremehan. Siapa yang diremehkan? Ketika seorang meninggalkan sholat 5 waktu, berarti dia telah meremehkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini azab yang pertama bagi orang-orang yang meninggalkan sholat 5 waktu, akan jatuh kepada kekufuran.
Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man taraka salatan maktubatan muta'ammidan." Barang siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu muta'ammidan dengan sengaja, faqad bari'at minhu dhimmatullah, maka sungguh perjanjian Allah subhanahu wa ta'ala dengan dirinya telah batal. Bapak Ibu, ini hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mengerikan sekali ini hadis ini, tamparan yang sangat keras. Barang siapa meninggalkan sholat 5 waktu muta'amidan, datang waktu duhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini waktu duhur, sudahlah ya, lelah kayaknya kalau mau ke masjid. Datang waktu isya, ya sudahlah, ini sinetron ini masih bagus-bagusnya kan gitu, biarkan saja. Kemudian apa? Dengan sengaja ia meninggalkan sholat 5 waktu, faqad bari'at minhu dhimmatullah, maka perjanjian Allah subhanahu wa ta'ala hilang darinya. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dia bisa jatuh kepada kekufuran ini. Maka kita harus betul-betul berhati-hati, jangan sampai kemudian kita meremehkan sholat 5 waktu ini. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, azab yang kedua yang akan Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada orang-orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Orang yang meninggalkan sholat 5 waktu tidak mampu mengendalikan hawa nafsu sehingga terhempas kepada kesesatan. Ini azab yang kedua yang akan Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Orang yang meninggalkan sholat 5 waktu tidak mampu mengendalikan hawa nafsu. Ketika seseorang tidak mampu mengendalikan hawa nafsu, maka ia akan terhempas kepada kesesatan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa mengatakan kalau orang itu baik, apa ciri-cirinya? Kita bisa mengatakan kalau orang itu baik itu tidak merugikan orang lain. Orang dikatakan baik kalau tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Kenapa seorang melakukan perbuatan dosa? Kenapa ada orang yang korupsi? Kenapa ada orang yang berzina? Kenapa ada orang yang mencuri? Karena kemudian orang tersebut tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Kita ini bisa baik, kita ini bisa istiqomah di dalam kebaikan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Yusuf, inna nafsa la'amaratum bisu, kata Allah, sesungguhnya nafsu seseorang itu senantiasa menyuruh kepada keburukan. Ketika nafsu ini sudah tidak bisa dikendalikan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, rusak kehidupan seseorang. Dan kita mampu mengendalikan hawa nafsu salah satunya ketika kita istiqomah melaksanakan sholat 5 waktu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini ada dalam surat Maryam ayat yang ke-59. Saya bacakan ayatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah, maka mereka meninggalkan generasi-generasi adha'us shalah, yang meremehkan sholat, yang meninggalkan sholat. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala masih berbicara kepada kita tentang suatu generasi yang meremehkan sholat, tentang suatu generasi yang meninggalkan sholat. Orang kalau sudah meninggalkan sholat, Bapak Ibu, wattaba'u syahwat, kata Allah, maka orang tersebut pasti akan mengikuti hawa nafsunya, kalah dengan hawa nafsunya. Orang kalau sudah hawa nafsunya tidak mampu dikendalikan, dia akan melakukan banyak sekali perbuatan-perbuatan dosa. Karena sudah tidak ada yang ditakuti, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, wattaba'u syahwat, dia akan mengikuti hawa nafsu. Kalau orang sudah mengikuti hawa nafsu, fasaufa yulqauna ghayya, maka ia pasti akan jatuh kepada kesesatan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kesesatan itu
merupakan sesuatu yang senantiasa kita hindari. Bahkan sadar maupun tidak sadar, kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari kesesatan ini. Sesat itu lawannya lurus, sesat itu lawannya lurus, sesat itu lawannya benar. Maka kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap sholat kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ini jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Apa itu jalan yang lurus? Yaitu jalan-jalan ya orang yang Engkau beri nikmat atas mereka. Ghairil maghdub. Jalan yang lurus itu bukan jalannya orang yang Engkau murkai, ya Allah. Ghairil maghdubi alaihim. Terus lanjutannya waladhdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap hari, setiap kita sholat, kita berdoa kepada Allah agar kita dihindarkan dari kesesatan. Kenapa? Kalau orang sudah jatuh kepada kesesatan, rusak hidupnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang meninggalkan sholat, pasti dia akan memperturutkan hawa nafsunya, kalah dengan hawa nafsunya, kemudian dia akan jatuh kepada kesesatan. Fasawfa yulqawna ghayya, dia akan jatuh kepada kesesatan. Ibnu Mas'ud rahimahullah ketika menafsirkan fasawfa yulqawna ghayya, maka mereka akan jatuh kepada ghayya. Ada yang mengartikan ghayya itu adalah kesesatan. Ibnu Mas'ud menafsirkan ghayya ini dengan sesuatu yang sangat luar biasa. Yang dimaksud dengan ghayya, kata Ibnu Mas'ud, adalah sungai yang berada di dasar neraka jahanam. Sungai yang berada di dasar neraka jahanam, kemudian banyak makanan-makanan yang menjijikkan di dalamnya, dan ghayya ini adalah sungai di neraka jahanam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala persiapkan bagi orang-orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah azab kedua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala persiapkan bagi orang-orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Maka mereka akan jatuh kepada kesesatan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala persiapkan dengan ghayya, yaitu sungai yang berada di dasar neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian azab ketiga yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala persiapkan bagi orang-orang yang meninggalkan sholat 5 waktu, yang meninggalkan sholat wajib. Azab yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempersiapkan bagi orang yang meninggalkan sholat berupa kecelakaan. Jadi akan mendapatkan kecelakaan, bukan kecelakaan mobil, kan katanya. Pak Ustadz, alhamdulillah saya tidak pernah sholat, buktinya saya nyupir mobil kemana-mana, tidak pernah kecelakaan Pak Ustadz, sehat-sehat saja. Ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ini ada dalam surat Al-Ma'un, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fawailul lil musallin, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh celaka orang-orang yang sholat. Maka jangan diputus, alhamdulillah Pak Ustadz saya tidak sholat, ya berarti tidak celaka, kan gitu ya. Nah, ini orang kurang ajar ini. Fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Para mufassir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika menafsirkan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, celaka orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya, yaitu orang yang suka menunda-nunda waktu sholat. Ketika waktu sholat sudah tiba, nanti sajalah Pak Ustadz, nanti sajalah Pak Ustadz, sampai kemudian keluar waktunya. Waktu asar tiba, Masya Allah Pak Ustadz ini nanggung, nanti sajalah, lanjut saja nyangkulnya, ya. Maka kemudian apa? Sholat maghrib, sholat asar jam 6 kurang seperempat. Nanti dijamak antar sholat asar dengan sholat maghrib. Selesai sholat asar, assalamualaikum, Allahu akbar, Allahu akbar.
datang sholat maghrib. Ini hati-hati Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Celaka kata Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang lalai dalam sholatnya, yaitu orang-orang yang mengulur-ngulur waktu sholat sampai kemudian keluar pada waktunya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan kepada kita, celaka orang-orang yang sholat tapi lalai dalam sholatnya. Orang yang sholat saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala masih kemudian dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kecelakaan, dengan kehinaan. Kita bisa membayangkan bagaimana dengan orang-orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini juga menjelaskan kepada kita bahwasanya kerasnya azab Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Akan Allah Subhanahu wa taala hukum dengan kecelakaan, artinya hidupnya tidak barokah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Celaka hidupnya baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, azab yang keempat yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Azab yang keempat adalah hilangnya cahaya petunjuk dan keselamatan, serta akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf pada hari kiamat kelak. Masya Allah ya. Jadi orang yang meninggalkan sholat 5 waktu itu akan dihapus petunjuknya oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dikumpulkan pada hari kiamat dengan siapa? Qarun, dengan siapa? Fir'aun, dengan siapa? Haman, dengan siapa? Ubay bin Khalaf. Ada yang kenalin dengan 4 orang ini Bapak Ibu? Ada yang sudah kenalan atau belum? Nanti Pak Ustadz kenalan di akhirat mau gitu ya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, jadi kita akan bacakan hadisnya dan nanti kita akan ceritakan siapa 4 orang ini. Hadisnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah." Kata Baginda Muhammad, barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu akan dijanjikan, pertama Allah akan berikan kepadanya cahaya, hidupnya penuh ya dengan cahaya dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya cahaya ini para ulama mengatakan benar-benar Allah berikan cahaya, yaitu berseri-seri wajahnya. Jadi ketika kita bertemu dengan orang-orang ahlu sholat gitu, dilihat dari wajahnya saja, maka kemudian Masya Allah, menyejukkan Bapak Ibu ya. Walaupun orangnya mungkin tidak ganteng-ganteng amat kan gitu, orangnya tidak putih, orangnya hitam kan gitu ya, tapi kalau kemudian dia ahlu sholat, dilihat itu menyejukkan mata. Sedangkan orang yang kemudian meninggalkan sholat, udah wajahnya kusut gitu ya Bapak Ibu ya. Maka kemudian seorang mukmin ketika dia melaksanakan sholat ini, kalau orang bilang itu ada inner beauty-nya kan gitu ya, muncul ya kecerahan dari dalamnya. Kenapa? Karena rohnya itu kemudian bersih Bapak Ibu. Barang siapa yang melaksanakan sholat, menjaga sholat 5 waktu, maka kemudian Allah akan berikan kepadanya cahaya, wa burhanan, dan petunjuk, wa najatan yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat kelak Allah akan berikan kepadanya keselamatan. Wa man lam yuhafid 'alaiha, kata Rasul, dan siapa saja yang tidak menjaga sholat 5 waktu, yang meninggalkan sholat 5 waktu, lam yakun lahu nurun, maka Allah tidak akan memberikan kepadanya cahaya, wala burhanun, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepadanya petunjuk, wala najatun, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyelamatkannya pada hari kiamat kelak, wa kana yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat nanti Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang meninggalkan sholat 5 waktu akan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan mereka ma'al Qarun, bersama Qarun, wa Fir'aun, dan Allah kumpulkan mereka bersama Fir'aun, wa Haman, akan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan mereka bersama Haman. Haman ini adalah menterinya Fir'aun.
Haman inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang membuat piramid itu. Ketika kemudian Firaun mengatakan kepada Haman, "Ya Haman, wahai Haman, buatkan sesuatu yang kemudian aku bisa naik ke atas langit untuk melihat Tuhannya Musa." Ya. Tadi maka kemudian sama Haman ini dibuatkan piramid. Itu fungsinya supaya Firaun ini pingin naik ke atas langit dan nengok mana Tuhannya Musa. Wah, ini kurang ajarnya Firaun nih, Bapak Ibu. Ya, dan Haman ini orang pintar, menteri. Ya, kalau tempat kita hari ini arsitek handal ketiga itu, Bapak Ibu. Akan tapi dengan ilmunya ia sombong. Maka orang-orang yang meninggalkan sholat 5 waktu akan Allah kumpulkan bersama Qarun, bersama Firaun, bersama Haman wa Ubay ibnu Khalaf. Siapa Ubay ibnu Khalaf? Ubay ibnu Khalaf, Bapak Ibu, adalah orang kaya di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, orang Quraisy dan kaya ketika itu Ubay bin Khalaf. Namun Ubay bin Khalaf ini kerjaannya mengejek Rasul, menghina Rasul, melecehkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga turun ayat yang kemudian menjelaskan bahwasanya Ubay bin Khalaf ini akan dimasukkan ke dalam api neraka jahanam. Dan orang-orang yang meninggalkan sholat 5 waktu, kata baginda Muhammad SAW, akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Qarun, Haman, dan Ubay bin Khalaf pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian azab kelima yang akan Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada orang-orang yang meninggalkan salat 5 waktu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kufur dan munafik pada hari kiamat kelak dalam keadaan hina. Jadi azab yang kelima, orang yang meninggalkan sholat 5 waktu, Bapak Ibu, akan dikumpulkan bersama orang-orang yang mengkufuri Allah Subhanahu wa taala, akan dikumpulkan bersama orang-orang munafik dalam kondisi hina. Saya bacakan ayatnya. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qalam ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah sama antara orang-orang muslim, antara orang-orang Islam dengan orang-orang yang berdosa itu, dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga ayat yang berbunyi yauma yukshafu an sakin, hari di mana ketika itu Allah Subhanahu wa taala menyingkap betis-betis seorang hamba, wa yud'auna ila sujud, dan Allah Subhanahu wa taala ketika itu menyeru seluruh makhluk untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, fala yastati'un, akan tetapi ada orang-orang yang pada hari itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud, fala yastati'un, tapi mereka tidak mampu sujud. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Qalam ini menjelaskan kepada kita kondisi pada hari kiamat kelak akan dikumpulkan seluruh manusia, baik yang muslim maupun yang bukan muslim, baik yang beriman kepada Allah maupun yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan semuanya. Dan ketika itu Bapak Ibu, kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar ketakutan kita kepada Allah. Dan ketika itu Allah tiba-tiba menyuruh seluruh makhluknya, menyuruh kita semuanya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang mukmin yang dulunya ketika hidup di dunia dia senantiasa bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah memerintahkannya untuk sujud, maka mereka bersujud. Dan ketika itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada orang-orang yang diperintahkan oleh Allah untuk bersujud, fala yastati'un, mereka tidak mampu sujud, Bapak Ibu. Tambah rasa takutnya. Kenapa kok kemudian mereka tidak mampu sujud? Khasyiatun absaruhum tarhaquhum dhillah. Orang yang tidak mampu sujud ketika itu langsung tertunduk dalam kondisi hina, tertunduk dalam kondisi takut. Wa qad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun.
Kenapa kok mereka itu ketika diperintahkan untuk sujud kok tidak mampu sujud sehingga ia tunduk terhina? Karena dulu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika ia hidup di dunia, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk sujud kepada Allah, memerintahkan mereka untuk salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dia mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Ketika Allah memanggil, hayya 'alas shalah, mari kita salat. Hayya 'alal falah, mari menuju kepada kemenangan. Akan tetapi mereka mengabaikan, mereka tinggalkan salat 5 waktu sampai akhir hayatnya, sehingga pada hari kiamat ketika Allah meminta mereka untuk bersujud, mereka tidak mampu bersujud. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah hukuman atau azab kelima yang akan Allah Subhanahu wa taala timpakan bagi orang-orang yang meninggalkan salat 5 waktu. Kemudian azab yang keenam, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang akan Allah Subhanahu wa taala sediakan, yang akan Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang yang meninggalkan salat 5 waktu. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang-orang yang meninggalkan salat 5 waktu ke dalam neraka sakor. Ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan Bapak Ibu di dalam Al-Qur'an, surat Al-Mudaththir ayat yang ke-38 sampai dengan 47. Saya akan bacakan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsim bima kasabat rahinah. Kata Allah, setiap orang itu pasti akan menanggung, akan mempertanggungjawabkan amalannya masing-masing. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ish ma syi'ta, hiduplah sesukamu. Silahkan, mau hidup menjadi orang soleh boleh, mau menjadi orang tidak soleh ya itu juga pilihan, mau menjadi orang baik, menjadi orang buruk itu pilihan manusia. Akan tetapi ketika seorang meninggal dunia, semuanya akan ada pertanggungjawabannya. Nah, ini balaghah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa kita itu dilulu kan gitu ya. Ya kalau kemudian ada ya orang tua yang punya anak kecil kemudian sedang batuk, sedang pilek, anaknya bawa es kan gitu ya. Maka kemudian apa? Sudah minum saja tuh. Esnya habiskan itu, ya. Es deganya habiskan saja. Es apa krimnya habiskan saja. Silahkan. Ya batuk silahkan. Maka kemudian apa? Hidup sesukamu, tapi semuanya ingat akan ada pertanggungjawabannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan kita ya lanjutkan sebentar. Setiap orang itu akan ya menanggung ya amalannya masing-masing, illa ashabal yamin, kecuali orang-orang ashabal yamin, ya yaitu adalah orang-orang yang baik, fi jannati yatasaalun, orang-orang soleh itu Bapak Ibu di surga nanti ini yatasaalun, mereka saling ya berbicara, mereka berbincang-bincang. Apa yang dibincangkan orang soleh di dalam surga? Anil mujrimin, membincangkan kondisi orang-orang yang ya dulu ketika di dunia itu suka berdosa. Maka kemudian orang-orang soleh ini bertanya kepada penghuni neraka ini, penghuni neraka sakor ini, masalakakum fi sakor, hai penghuni neraka sakor ini, apa yang membuat kamu ini masuk ke dalam neraka sakor ini? Maka kemudian qalu, mereka menjawab, lam naku minal musallin, sesungguhnya aku masuk ke dalam neraka sakor ini karena dulu ketika hidup di dunia aku tidak pernah melaksanakan sholat 5 waktu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, azab yang keenam, orang yang meninggalkan sholat 5 waktu akan dimasukkan ke dalam neraka sakor. Kemudian azab yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tentunya masih banyak lagi kalau kemudian kita mengkaji ayat-ayat dan hadis yang ada. Yang terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, azab bagi orang-orang yang meninggalkan sholat 5 waktu, Allah akan ya melambatkan kesuksesan mereka. Jadi yang ketujuh, mengakhirkan sholat merupakan sebab terlambatnya kesuksesan. Saya akan tutup dengan sebuah kisah ini Bapak Ibu. Suatu hari ketika Rasul SAW hendak sholat bersama sahabat, ada sebagian sahabat yang datangnya terlambat. Ketika sholat kemudian masbuk dia, datangnya terlambat.
Jadi tepat waktu atau tidak ini? Tepat waktu sebenarnya. Cuman dia masbuk, mengambil sop yang paling belakang dan terlambat sholatnya. Maka ketika itu Rasul langsung mengatakan, la yazalu qaumun yata'akhirun hatta yu'akhiruhumullah. Masih saja seseorang itu berlambat-lambat dalam melaksanakan sholat wajib hatta yu'akhiruhumullah, sampai Allah subhanahu wa ta'ala mengakhirkan rahmatnya. Para ulama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan hadis ini merupakan hukuman, menjelaskan tentang hukuman yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang yang sering masbuk dalam sholatnya. La yazalu qaumun yata'akhirun, seseorang masih saja masbuk dalam sholatnya, ketinggalan dalam sholatnya, hatta yu'akhiruhumullah, sampai Allah subhanahu wa ta'ala melambatkan mereka. Yang menjadi masalah yu'akhiruhumullah di sini nakirah, umum. Apanya yang dilambatkan? Para ulama mengatakan rahmatnya dilambatkan. Kemudian ada yang menjelaskan seluruh proyek-proyek kebaikannya dilambatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala gara-gara sering lambat, masbuk, terlambat sholat. Bapak Ibu, mari kita merenung Bapak Ibu. Sudah 30 tahun umurnya, ngelamar ditolak, kesana kemari ditolak, yang lain sudah punya anak. Mungkin sholat kita masih sering masbuk Bapak Ibu. Yang mahasiswa skripsi, revisi terus menerus, tidak pernah diterima-terima, tidak pernah sidang-sidang. Mungkin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih sering terlambat sholat. Kita usaha, Masya Allah, yang lain sudah sukses-sukses, sudah kaya-kaya, kita miskin terus, usaha rugi terus. Jualan madu, pecah botolnya, gitu ya. Jualan cabai, busuk cabainya, ketipu orang. Mari kita mengoreksi. Mungkin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih sering terlambat sholat. Kalau kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, proyek-proyek kita saja yang dilambatkan di dunia ini kita sudah merugi, apalagi nanti kalau sampai kita terlambat masuk surga. Yang lain sudah masuk surga, kita masih menunggu kapan kita mau masuk surga, hanya gara-gara kita sering masbuk dan terlambat sholat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, inilah Bapak Ibu azab atau hukuman yang akan Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada orang-orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang meninggalkan sholat 5 waktu akan terjerumus kepada kekufuran. Kemudian yang kedua, orang yang meninggalkan sholat 5 waktu tidak mampu mengendalikan hawa nafsu sehingga terhempas kepada kesesatan dan akan masuk ke dalam sungai yang ada di dasar neraka jahanam. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang yang sering meninggalkan sholat 5 waktu akan mendapatkan kecelakaan. Kemudian azab yang keempat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang yang meninggalkan sholat 5 waktu, hilangnya cahaya petunjuk, keselamatan, serta akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf pada hari kiamat kelak. Kemudian azab yang kelima, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kufur dan munafik pada hari kiamat dalam keadaan hina. Kemudian azab yang keenam, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, akan Allah subhanahu wa ta'ala masukkan orang-orang yang meninggalkan sholat 5 waktu ke dalam neraka sakor. Kemudian azab yang ketujuh, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang akan Allah berikan kepada orang yang terlambat sholat 5 waktu, bukan meninggalkan, sering masbuk dalam sholatnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan hukuman kepadanya dengan dilambatkan proyek-proyek kebaikannya. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dimudahkan kita, diberikan kekuatan untuk melaksanakan sholat 5 waktu, diistiqomahkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Kita tutup kajian kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.